Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul Azim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman?
dan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa asrarihi. Sayulillahillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah berapa sekarang ya, ibu-ibu? Halo? 207, Ustaz. 207 ya. Fariqal baqa minal agyar. Udah itu ya. Latas tabtiu. Itu ya. 207. Latas tabtiu minhun nawala. Walakin istabtiu min nafsika wujudal iqbal. Ini judul di hikmah yang ke-207. Latas tabtiu minhun nawal. Jangan salahkan lambatnya kedatangan pemberian Allah, karunia Allah. Walakin istabti'u min nafsika wujudal iqbal. Tetapi hendaklah engkau menganggap keterlambatan itu dari diri engkau yang tidak menghadap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini judul hikmah ke-207. Jangan salahkan Allah jika kita berdoa perasaan tidak dikabul-kabul. Jangan salahkan Allah jika kita wirid-wirid tetapi perasaan tidak diijabah. Karena kesalahan itu ada di diri kita. Begitu maksudnya. Terdengar Ibu suara judulnya? Halo? Dengar, Pak Ustaz. Siap, baik. Nah, itu judulnya ya. Jadi tangkap itu. Jadi tangkap, jadi nggak kemana-mana. Itu yang kita akan bahas itu. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan. Man qara'a suratul waqi'ah. Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah di pagi hari, di malam hari, maka orang tersebut tidak akan fakir. Barang siapa man qara'a sholawat, barang siapa yang membaca sholawat, maka Allah berikan kelapangan rezekinya. Barang siapa membaca ini, banyak keterangan-keterangan dari Rasulullah atau dari para wali-waliullah. Apakah para wali ini yang membohong atau kata-kata Rasul itu yang membohong? Itu. Buktinya apa? Loh, saya udah baca waqiah udah 5 tahun, tapi tetap aja kere, fakir terus. Nah, saya udah sholawat sehari 5.000. Udah berapa tahun coba? 7 tahun. Tapi tetap aja saya dirundung terus. Amanah nggak berhenti-berhenti. Nah, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya udah baca waqiah. Banyak-banyak baca waqiah. Tapi tetap aja saya hidupnya susah. Begitu. Saya udah dikir-dikir, baca la ilaha illallah, la ilaha. Itu kalau urusan dunia tadi. Itu kalau urusan dunia.
Ini kalau urusan akhirat. Saya udah dikir-dikir baca la ilaha illallah, udah banyak saya pikir la ilaha illallah, tetapi tetap aja hati saya itu selalu lupa dengan Allah. Begitu kan? Jadi mengartikan ini sesuai dengan makomnya. Kalau makom-makomnya makom-makom tentang dunia ya berarti ke dunia. Kalau makom-makom tentang ke akhirat berarti ke akhirat. Saya sudah banyak baca sholawat, baca sholawat. Tetapi rasanya saya ini sulit, selalu lupa sama Allah. Kenapa pertolongan Allah itu lambat sekali datangnya? Nah, timbul pertanyaan. Kenapa Allah itu tidak menolong saya? Saya udah 1 tahun loh. Ini berdoa tiap malam, baca waqiah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah yang mengatakannya, wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Dulu Nabi Yunus alaihissalam, aku selamatkan, kata Allah. Diselamatkan, dikeluarkan dari perut ikan, dari 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, dikeluarkan dalam 3 kegelapan, diselamatkan dalam musibah yang sangat besar. Kata Allah, bukan kata siapa-siapa ini. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitupun aku akan selamatkan orang mukmin. Begitu kan? Tetapi kita udah 1 tahun baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tetap puyeng. Begitu kata Bu Reni sama Teh Lia. Oh benar cenah gitu. Nah, jadi latas tabdiu minhun nawal. Jangan salahkan Allah, karena lambatnya datangnya pemberian dari Allah. Walakin istabdi'u min nafsika wujudal iqbal. Tetapi salahkan dirimu sendiri, karena hadis Rasul tidak akan salah, firman Allah tidak akan salah. Ini pasti ada kesalahan di diri kita. Bisa saja barangkali kita tidak sepenuhnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menyebabkan dari kitanya tidak menghadap sepenuhnya, tidak menghadap kepada Allah sepenuhnya. Jadi kadang-kadang kita itu hanya badan saja menghadap ke kiblat lagi sholat. Kalau hati kita tidak menghadap ke Allah, hati kita ke sono kemari, badan saja hanya maju ke kiblat. Padahal kata Allah, badan aja madhab ke kiblat, hati kemana itu. Padahal badan ke kiblat, hati ke Allah. Begitu. Lagi zikir, tangan megang tasbih, lisan mengatakan la ilaha illallah, hatinya ke Allah. Kan begitu. Lagi baca waqiah, lisannya baca waqiah, hatinya ya sedikit ikut baca dalam baca waqiah, rasanya merasakan bahwa dirinya sedang diurus oleh Allah, ada dalam pengurusan Allah, saat ini sedang baca waqiah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dinamakan kita ingat kepada Allah, kita sedang duduk nih sekarang. Nih, kita ibu-ibu entah nggak tahu lagi duduk atau lagi apa. Kita semua lagi di pengajian, yang jelas lagi mendengarkan kajian. Nah, lintaskan dalam hati yang paling dalam. Kemarin kan sudah dibahas, ada cahaya yang masuk hanya nempel di luar hati, ada cahaya yang masuk ke dalam hati. Ini ada lagi cahaya yang masuk ke dalam-dalamnya hati. Jadi kalau kemarin lubuk hati, ini lebih dalam lagi lubuk hatinya. Nah, itulah sir. Lintaskan dalam hati kita. Oh, begitu ya. Benar. Saya nih sekarang sedang diurus Allah. Dalam perasaan nih, sepintas itu kan sepintas. Paling setengah detik pun tidak. Saya sekarang lagi diurus Allah. Telinga lagi diberikan mendengar kajian. Lagi duduk, lagi kumpul dengan orang-orang yang memang kita belum pernah pada ketemu kebanyakan. Dari seberang, ada yang dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan. Tuh,
sedang diurus kita oleh Allah. Nah, kita ingat ke situ, itu namanya kita ingat kepada Allah. Paham Ibu? Paham ya? Paham Pak Ustadz. Nah, jadi ingat ke situ itu namanya ingat ke Allah. Oh, Pak Ustadz, bukannya ingat ke Allah itu Allah di hati, bukan. Itu Allah di hati itu adalah zikir untuk bisa kita selalu ingat kepada Allah. Yang aslinya ingat kepada Allah itu ingat kita sedang diurus Allah. Ingat mata ini bisa melihat Allah yang membisakannya. Ingat telinga ini mendengar suara Allah yang mengurusnya. Itulah ingat kepada Allah. Jadi kembali lagi ke judul. Wa min adati kasili minan nasi ayat tabarramu minal balaya wal masoib wa ayus sarri'u ila du'ai wal iltijai ilallah. Kebanyakan manusia, termasuk kita semua, tidak merasa nyaman dengan datangnya bala dan musibah. Tiba-tiba datang bala, tiba-tiba datang musibah, tiba-tiba datang masalah. Kebanyakan manusia tidak tahan. Mereka segera berdoa kepada Allah. Mereka segera menyandarkan dirinya kepada Allah agar Allah selamatkan dirinya dari musibah, agar Allah selamatkan dirinya dari bala-bala itu. Nah, bergegas kita berdoa kepada Allah. Fa'ilam tadhar lahum alamatul ijabah minallahi ta'ala istabta'u nawalallah. Nah, karena dia takut dengan musibah atau karena dia ingin sesuatu, begitulah. Kita ingin sesuatu, kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, limpahkan rezeki ya Allah. Ini tanah sebelah nih pengen kebeli ya Allah untuk pesantren, seperti itu kan. Sama aja seperti ustadz, kiai, ibu-ibu juga sama keinginannya. Cuman kalau keinginan seperti ustadz atau kiai yang punya pesantren, paling begitu keinginannya. Yang dirasa oleh Pak Ustadz seperti begitu. Ya Allah, ini ada tanah nih ya Allah, samping pesantren, untuk ngegedein pesantren ya Allah, berikanlah rezeki hamba ya Allah untuk beli tanah itu. Seperti itu. Nah, contoh, atau kena musibah, ya Allah, saya ini ada musibah ya Allah, 3 hari lagi saya ya Allah, saya mau diusir ya Allah, mau disita saya ya Allah, karena amanah, itu kan. Nah, itu namanya balaya wal masoib. Wa yusarri'u ila du'ai wal iltijai ila Allah Ta'ala. Dia bergegas berdoa kepada Allah. Dia bergegas iltija, nyalu'uh kalau kata orang Sunda. Kalau bahasa Indonesia nyalu'uh itu dia, Pak Haji Aziz, siap-siap Pak Haji Aziz, nyalu'uh naon nyalu'uh. Nah, jadi kalau kata bahasa Indonesianya nyalu'uh itu dia itu berserah diri kepada Allah. Berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah, memohon tolong ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Nah, begitu. Fa'ilam tadahar lahum alamatul ijabah minallahi ta'ala istabta'u nawalallah. Apabila tidak terlihat tanda-tanda dikabul doanya, apabila tidak terlihat tanda-tanda diijabah doanya, istabta'u nawallah. Maka mereka menganggap terlambatnya pertolongan Allah itu, maka mereka menganggap bahwa tidak terkabulnya doa itu karena terlambat pertolongan Allah. Karena lambatnya pertolongan Allah. Lambat nian. Itu kan. Bahasa Bengkulu, bahasa mana itu? Bahasa Padang. Lambat nian tuh. Lambat nian. Lambat sekali pertolongan Allah datang nih. Oh, udah wakiah. Setahun nih. Ya Allah, ini udah setahun loh. Kok lambat nian pertolongan datang nih. Utang hamba masih rawai. Begitu kan? Lambat nian pertolongan engkau ya Allah. Hamba sudah baca Yasin. Udah mau berapa bulan nih?
Begitu. Jadi kebanyakan kita menyalahkan datangnya pertolongan dari Allah lambat. Menyalahkan Allah. Begitulah. Duna ayazkuru wa yulahidu taksirahum bil ikbali Allah Ta'ala. Tanpa mengingat dengan kekurangan dirinya menghadap kepada Allah. Seolah-olah segalanya dari kita sudah full, sudah sempurna. Wiridnya saya sudah benar. Apa yang saya katakan wirid sudah benar. Sudah waktunya sudah bagus. Hati saya sudah benar. Tujuan sudah benar. Semuanya sudah benar. Perilaku saya pun sudah benar. Seakan-akan seperti itu. Sehingga kita berani mengatakan lambat nian pertolongan Allah nih. Suka ada perasaan seperti itu, Ibu? Atau pernah dulu gitu? Insya Allah pernah ya. Halo? Pernah Pak Ustadz. Ibu-ibu yang lainnya pernah nggak? Pernah Pak Ustadz. Ya, gitu. Ya ini memang pekerjaan kita itu. Pernah Pak Ustadz. Lah emang Pak Ustadz bagaimana? Pernah juga? Ya pernah lah, namanya juga manusia. Ustadz juga manusia, kata Bu Leni begitu. Sama ibu-ibu. Duna ayat qura wa yulahidu taksirohum bil ikbali ala Allah. Bukannya kita sadar ini mungkin kekurangan kita. Kita malah nyalah-nyalahin Allah. Lama sekali pertolongan Allah. Katanya banyak sedekah menjadikan kaya. Lah sedekah ini udah kemana-mana sedekah tapi nggak kaya-kaya. Itu. Katanya bangun tahajud. Tahajud itu bisa menjadikan berkah rezeki. Lah boro-boro berkah rezeki. Perusahaan bangkrut terus. Terus begitu. Nyalahin Allah terus kita itu. Nah. Duna yadkura wa yulahidu taksirahum bil ikbali Allah minan nuhudi ilal wajibati alladhi kallafahumullahu alaiha wal ibtiadi anil muharramati alladhi nahahum anha. Nah, tanpa melihat mereka bangkitnya dalam menjalankan kewajiban dari Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Jadi intinya kita itu menyalahkan Allah. Wirid sudah lama, zikir sudah lama, ibadah sudah banyak dilakukan, tobat sudah, kita memohon tolong sama Allah. Ada musibah, ada masalah, atau ada hajat, kok nggak diberi-beri, nggak dikasih-kasih, lama banget ini. Nah, wirid kan sudah. Kata Rasul katanya baca ini sudah dilakukan. Kata Rasul katanya baca la bismillahirrahmanirrahim alim. Sudah. 3 kali, ya sudah. Tapi siang dipacok olar, tapi siang tetap dipatuk olar. Katanya nggak bakalan kena bahaya-bahaya. Kok kena patuk ular? Nah, terus katanya diselamatkan, baca ini. Pergi ke kantor di jalan, kok tabrakan? Tuh, kan? Nyalahin Allah. Nah, kita tidak sadar dengan kekurangan-kekurangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah aqbil alallahi ta'ala bil kulliyatika tajidid nawala amamaka. Maka menghadaplah kepada Allah sepenuhnya. Jika engkau menghadap kepada Allah sepenuhnya, engkau akan temui pertolongan Allah itu di depan engkau. Sebetulnya pertolongan Allah itu di depan kita. Tapi satu pendinding penghalangnya yaitu kitanya menghadap kepada Allah kurang pol. Oh, Pak Ustadz udah bagaimana pol gimana? Oh, jangan macam-macam Pak Ustadz bicaranya nih. Saya catat nih. Begitu. Oh, kurang pol bagaimana? Saya bangun 1:30 kok. Mari tobat udah. Apa-apa udah. Iya, itu bukan itu doang. Bukan itu doang. Maksudnya apa? Jadi masalahnya ini ada di kita. Mesti diperbaiki bagaimana kita caranya supaya doa itu didengar oleh Allah.
Bagaimana amal itu agar layak berfaedah. Bagaimana waqiah itu agar berfaedah. Bagaimana sholawat itu agar berfaedah. Bagaimana wirid-wirid itu agar berfaedah. Bagaimana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu agar berfaedah. Baca waqiah itu agar berfaedah bagaimana? Nah gitu. Jadi akbil alallahi ta'ala bikuliyatika tajidin nawala amamaka. Menghadaplah kepada Allah. Artinya jangan hanya menghadap lisannya doang, tapi hatinya tidak menghadap kepada Allah. Bisa jadi kita sedang baca waqiah, kita kurang beradab, lisannya kita yang baca, hatinya nggak menghadap kepada Allah. Bisa jadi bacaan-bacaannya kurang benar. Bisa jadi kalau bacanya benar, ada tujuan-tujuan yang tidak benar, tujuan-tujuan yang mengganggu diijabahnya doa begitu. Jadi kata Rasulullah, jika engkau mempunyai hajat kepada Allah, mempunyai kesusahan, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, maka selesailah masalah engkau. Lalu kita lakukan sholat hajat tiap malam, udah setahun tapi masalah terus tidak selesai-selesai. Nah, kebanyakan orang menyalahkan Allah. Ini kenapa ya kok nggak dijabah-ijabah? Bisa jadi kita sholat hanya badannya saja, hatinya tidak sholat, rasanya tidak sholat. Bisa jadi kita sholat hajatnya itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti keimanan, begitu kan? Nah, lalu sudah kita kerjakan, tiap malam kita kerjakan, belum juga diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bukan kesalahan dari Allah. Mungkin saja kitanya tidak benar-benar menghadap kepada Allah. Seperti kalau kita sholat itu tubuh kita, badan kita kan menghadap ke Ka'bah. Usolli pada subirakatin kiblati, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Badannya menghadap ke Ka'bah, tapi hatinya kan menghadap ke Allah. Hatinya menghadap ke yang mempunyai Ka'bah. Begitu. Nah, kalau kita sholat badannya ke Ka'bah, hatinya malah ke pasar, berarti oh ini mungkin kesalahan saya, kekurangan ini perbaiki. Begitu para ibu bapak sekalian. Sehingga Syekh Ibrahim bin Adham berkata, kila li Ibrahim bin Adham, ma baluna nad'u fala yustajabu lana. Ada apa ya? Ada yang bertanya ke Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa dan ada apa ya masalahnya? Kami ini selalu berdoa kepada Allah, tetapi doa kami ini tidak diijabah. Kami menginginkan ini tidak diijabah. Kami menginginkan tertolak ini tidak diijabah. Ada apa ya dengan Allah ini? Ada orang-orang yang bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, kenapa selalu lambat datangnya pertolongan Allah? Nah, itu seperti itu. Jadi sesuai dengan judul tadi. Kenapa selalu lambat pertolongan Allah? Kata judul, la tastabdi'u minhun nawal. Janganlah salahkan lambatnya kedatangan karunia Allah. Walakin istabdi'u min nafsika wujudal iqbal. Tetapi hendaklah engkau menganggap keterlambatan dari Allah itu karena engkau tidak menghadap sepenuhnya kepada Allah. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, oleh kaumnya, oleh pengikutnya, kenapa Allah itu lambat memberikan pertolongan kepada kami? Kami sudah berdoa sudah lama. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10. Yang bisa jadi yang 10 ini adalah penyebab keterlambatan datangnya pertolongan Allah kepada engkau. Yang pertama, li'annakum arabtumullah falam tuti'u. Yang pertama,
Karena kamu sekalian itu kenal kepada Allah. Arabtumullah, kenal kepada Allah. Allah yang menghidupkan aku, Allah yang mengurus aku, Allah yang segalanya Allah. Tahu bahwa Allah kuasa, Allah maha kaya. Tapi kita tidak taat dohir dan batin kepada Allah. Jadi kalau kita doa terus tapi kita tidak taat, maka pastilah pertolongan itu akan bisa jadi tidak ada. Itu yang pertama. Engkau mengenal Allah, tetapi engkau tidak taat kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wa arabtumur rasul falam tattabi'u sunnatah. Engkau mengetahui mengenal Rasulullah Muhammad SAW, tetapi engkau tidak pernah mau mengikuti sunnahnya. Kadang-kadang mau mengamalkan sunat-sunat itu dipilih-pilih yang sesuai dengan keinginan nafsunya. Banyak kan sunnah nyusur, sunnah puasa Senin Kemis, sunnah apa lagi? Banyak sunat-sunat itu. Tetapi kita itu kadang-kadang dipilih sunat-sunat yang agak-agak sesuai dengan hawa nafsu. Sampai mempunyai istri 4, katanya jawabnya sunat. Begitu kan? Emang tidak ada sunat yang lain? Kalau punya istri 4, kalau tahajud enggak? Kira-kira ngikut sunat atau ngikut hawa nafsu, Ibu? Nafsu. Nah, begitu seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mengikuti nafsu, kadang-kadang mengikuti sunat, menjalankan sunat pun mengikuti nafsu. Arabtumur rasul falam tattabi'u sunnatah. Engkau mengenal Rasulullah tetapi engkau tidak pernah mengikuti sunnahnya. Nah, berarti satu, kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, kita harus sekuat mungkin berusaha menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Itu kan? Yang ketiga, yang menjadikan engkau itu doa tidak diijabah. Wa arabtumul Qur'an falam ta'mal bihi. Kalian mengenal Al-Quran sebagai imam. Al-Quran itu imam kita. Jika ditanya kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, Al-Quran. Imam kita Al-Quran. Tidak akan pernah bisa ada jawaban yang lain. Kita punya imam kita Syekh Abdul Qadir. Wa ma imamuka, kata malaikat Syekh Abdul Qadir. Oh, tidak bisa. Harus Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah imam kita. Wa arabtumul Quran falam ta'mal bihi. Kita mengenal Al-Quran, bahkan setiap hari kita baca, setiap mau tidur kita baca Al-Quran tersebut. Tetapi kita tidak pernah mau mengamalkan Al-Quran. Isinya Al-Quran tidak pernah kita mau mengamalkannya. Kata Al-Quran, engkau harus perbanyak berbaik budi dengan orang lain. Kita hari-hari. Jadi disangkanya itu kita ibadah itu hanya sholat, puasa. Kalau ngelihat orang yang susah itu kita hari-hari disangkanya seperti itu. Padahal itu bukti dari ketidakpedulian dengan orang lain. Itu tanda kita tidak mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk peduli dengan sesama. Kita peduli dengan agama. Kita peduli dengan kehidupan yang lain. Wa arabtumul Quran falam ta'mal bihi. Itu yang ketiga. Berarti sekuat tenaga kita, sekuat-kuatnya kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan Al-Quran. Yang keempat, wa aqaltumun ni'amallahi ta'ala falam tu'addu syukraha. Yang keempat, yang menjadikan engkau tidak diijabah doa, yang menjadikan engkau lambat pertolongan Allah datang. Engkau makan nikmat dari Allah. Engkau makan nikmat dari Allah tiap hari, engkau makan nikmat dari Allah 3 hari. Kadang-kadang lebih, belum makan cemilnya, belum makanan-makanan yang lainnya. Falam tu'addu syukraha, tetapi tidak mau mensyukuri nikmat itu. Setiap saat engkau makan nikmat dari Allah, setiap saat pula engkau maksiat kepada Allah. Tidak pernah ingat dengan nikmat itu, tidak pernah syukuran dengan nikmat itu. Sedangkan syukuran itu bukan mengucapkan alhamdulillah. Itu hanya syukuran dengan lisan. Syukuran itu adalah mentasarufkan sarapun ni'am alama yurdihi, menggunakan nikmat itu
terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan mata kepada kita. Dan Allah memberikan nikmat terhadap mata kita sehingga dengan nikmat itu kita bisa melihat apapun yang kita lihat. Allah memerintahkan kita untuk syukuran dengan nikmat mata itu. Apa yang diperintahkan Allah? Sorpuha. Perlihatkanlah mata itu terhadap sesuatu yang Allah ridho melihatnya. Jadi kalau sehari dari pagi begitu bangun sampai malam tidur lagi, kita nggak melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, berarti kita belum syukur dengan mata ini. Apa? Baca Quran. Begitu bangun malam, wirid, dikir, lihat, ambil Quran. Walaupun seayat dua ayat, kita baca Quran. Pagi-pagi mau berangkat kerja, baca Quran dulu. Itu syukuran mata. Syukuran mata apalagi? Melihat orang tua. Orang tua lagi duduk dipandang oleh kita dengan Masya Allah. Ternyata ibu, betapa besar perjuangan ibu. Allah menciptakan ibu luar biasa. Ibu adalah surga buat aku. Jalan ke surga buat aku. Nah, dengan memandang begitu, luar biasa itu. Berarti kita sudah bersyukur dengan mata kita. Gitu. Jangan malah lihat-lihat yang aneh-aneh. Bagi di HP kan. Gitu. Pas kita dengar-dengar yang ada langsung buru-buru dipindahin. Yang ada yang agak-agak gitu aja. Beri perembentan yang kali nanti. Itu bukan syukuran dengan nikmat, tetapi itu kupur dengan nikmat. Wa aqatumun ni'amallahi ta'ala falam tu'addu syukraha. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak misalkan pergi ke kantor, melangkahkan kaki, ngidupin mobil, berangkat ke kantor. Masya Allah, syukuran dengan nikmat itu. Nikmat sehat, ya Allah. Kalau nggak sehat nih, saya nggak mau bisa begini. Nah, jadi dipakai apa syukuran badan sehat itu? Dipakai untuk mencari nafkah untuk anak istri. Itu syukuran namanya. Jadi syukuran itu adalah menggunakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah ke sesuatu yang disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu. Yang kelima, wa arabtumul jannata falam tatlubuha. Yang kelima, engkau tahu bahwa surga itu adalah kumpulan nikmat-nikmat Allah. Di surga banyak nikmat. Di surga banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Falam tatlubuha, tetapi engkau tidak mau mencari bagaimana jalannya supaya kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Tahu bahwa surga itu banyak nikmat, tetapi kita nggak mau mengamalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah yang mengakibatkan kita ke surga. Yang kelima itu. Yang keenam, wa arabtumun nar wa falam tahrabu minha. Engkau tahu dengan neraka. Neraka itu adalah kumpulan siksaan-siksaan orang-orang. Tetapi kalaupun kau tahu dengan neraka, kumpulan siksaan orang-orang, tetapi engkau malah mendekati bahkan melakukan perbuatan yang menimbulkan neraka. Seperti itu. Nah, itu yang menjadikan telat datangnya pertolongan Allah. Yang ketujuh, wa arabtumus syaiton falam tuharibu. Engkau tahu, engkau kenal setan itu adalah musuh engkau. Inna syaitana lahu aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang paling jelas, musuh kita yang paling jelas. Karena tercantum di dalam Al-Quran. Kita tahu setan itu musuh, tetapi kita itu selalu berteman dengan setan. Karena apa? Kadang-kadang perilaku kita itu mengikuti ajakan-ajakan setan. Oh, ternyata ini yang menjadikan saya ini tidak diijabah doa. Telat datang pertolongan dari Allah. Wa arabtumul mauta falam tasta'idu lahu. Yang kedelapan, engkau tahu, engkau kenal dengan maut, bahwa maut itu adalah memisahkan antara yang dicintai, yang mencintai dengan yang dicintainya, memisahkan antara dunia dan akhirat. Maut itu. Tetapi walaupun kita tahu itu, kita tidak berbekal untuk kematian.
Oh, itu. Yang kesembilan, wadapantum amwat falam tabiru. Engkau menguburkan, kadang-kadang engkau ikut menguburkan orang yang mati, tetapi yang mati itu tidak menjadikan peringatan bagi engkau. Yang ke-10, wataroktum uyubakum wastagoltum bi uyuban nas. Kalian meninggalkan kekurangan diri kalian. Kalian meninggalkan aib diri kalian dan kalian malah sibuk dengan aib orang lain. Kalau kekurangan orang lain tahu banget sampai mendetil, yang kecil-kecilnya pun tahu kalau kesalahan orang. Tetapi kalau kesalahan diri sendiri engkau tidak tahu. Nah, itu jadi sebab doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ya, Ibu. Halo? 10 ya. Ya, itu kata Ibrahim bin Adham. Jadi, kenapa doa seseorang itu terkadang tidak terlihat faidahnya? Bukan doanya yang tidak dikabul. Bukan doa itu yang tidak berfaedah. Tetapi mungkin saja kita tidak menghadap kepada Allah sepenuhnya. Artinya, kita itu hanya menghadap tentang doa itu saja. Padahal yang lainnya berpengaruh. Begitu kan? Seperti watarok tumu uyubakum, kau meninggalkan aib, melupakan aib sendiri, mengingat-ingat aib orang lain. Ternyata walaupun kita berdoa semalaman suntuk, tetapi pekerjaan kita senang melihat aib orang dan melupakan aib sendiri, itulah yang menjadi lambatnya datang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam anmur bani Israila alla yadkhulu baitan min buyuti ila biqulubin tahirah wa ibsarin khasyiah wa aidin nakiyah fa ini lastajibu li ahadin minhum madama li ahadin min khalqihi madliman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Daud, perintahkan ke orang-orang Bani Israel, jangan hendak masuk ke rumahku, kata Allah. Wahai Nabi Daud, perintahkan ke orang-orang Bani Israel, jangan ingin masuk ke rumahku. Kok ke rumahku? Allah mengatakan begitu. Emang Allah punya rumah? Nah, misalkan kita sholat, kita wirid, kita berdoa, berarti kita itu sebenarnya sebetulnya sedang masuk ke hadrat Allah. Kalau kita sedang sholat, kita itu sebenarnya sedang masuk ke rumah Allah. Arti ke rumah Allah itu kita sedang seakan-akan kita sedang berjumpa dengan Tuhan kita. Makanya kalau masjid itu kan namanya Baitullah kan, rumah Allah. Nah, kita sedang wirid itu kita sedang masuk ke hadrat Allah. Kita sedang ibadah, kita sedang masuk ke hadrat Allah. Kita sedang melakukan ibadah itu kita sedang masuk ke hadrat Allah. Kata Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, jangan wirid, jangan doa. Maksudnya begitu. Kata Allah kan tadi begini, wahai Daud, sampaikan ke orang Bani Israel, jangan engkau masuk ke rumahku kecuali biqulubin tohiroh, kecuali dengan hati yang suci, penglihatan yang bersih, badan yang bersih. Gitu. Maksudnya apa? Jangan wirid, jangan doa kecuali dengan hati yang bersih. Artinya hati kita jangan dengki, jangan jahat, jangan sombong, jangan takabur. Segudang dunia pun doa kita bacakan, kita panjatkan kepada Allah.
tetapi di hati kita masih banyak penyakit dengki, jahat, sombong, sum'ah, ngadu-ngadu. Nah, itu tidak akan didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang khusyuk, itu kan kata Allah tadi kan, jangan engkau masuk ke rumahku kecuali engkau dengan hati yang bersih. Artinya bersih itu ada masuk ke rumah itu artinya kita ibadah, kita berdoa. Hati yang bersih itu artinya jangan ada penyakit-penyakit hati. Dan mata yang khusyuk, tangan yang bersih dari kedoliman. Aku tidak akan menghiraukan doa itu apabila ada kezaliman terhadap makhlukku. Begitu. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kesimpulannya dari hikmah yang ke-207 ini, jika kita merasa doa kita belum diijabah, jangan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masalahnya dari kita, bukan dari Allah. Sekarang kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita sehingga kita bisa mengerti dan tahu atas kekurangan diri kita, dan kita dimampukan oleh Allah untuk memperbaiki kekurangan itu sehingga doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hikmahnya kenapa banyak ulama yang mengatakan engkau wirid ini ya, engkau 40 hari wirid ini, engkau puasa ya, puasa nih 40 hari. Maksudnya apa? Bukan puasa-puasa itu maksudnya. Jadi yang dimaksud itu 40 hari orang itu selamat perutnya dari yang haram-haram, dari yang subhat-subhat. 40 hari orang terjaga matanya, 40 hari orang terjaga lisannya, doanya dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ibu-ibu. Jadi bukan hanya menahan makan doang, tetapi kalau 40 hari itu steril, badan kita steril, mata kita steril, telinga kita steril, mustajabah doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali ada pertanyaan. Sekarang ada